Salahul qalbi bittaqwa wat tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Meningkatkan kewaspadaan kita. Kehati-hatian kita. Jangan sembrono, jangan gegabah, aja geradak geruduk beli karuan. Ya, sing hati-hati, long-lonan. Sering bertanya, sering introspeksi, sering korupsi. Salah ngomong mana? Introspeksi, self koreksi, wa tawakkuli, dan kita belajar tawakal, pasrah kepada Allah. Ya udahlah. Artinya pasrah begini, melihat padi nggak jadi karena kelowor, ya udahlah. Barangkali Allah berkehendak seperti itu. Ya udah. Toh sawah masih utuh, badan masih sehat, modal masih ada untuk tanam lagi kan? Ya sudah. Paling rugi 1 hektar paling hanya berapa juta sih? Paling 5 juta lah. Hah? 15 juta? 1 hektar kalau gagal tuh. Ngitungnya apa tuh? Bibit berapa? Tanamnya, traktornya gitu semuanya. Ya masuk akal sekitar gitu lah. Kalau semuanya tenaganya orang semua ya. Tapi masyarakatnya kan biasanya kan digarapkan ya anaknya, istrinya semuanya kan. Jadi kadang-kadang orang tanya bilang, alhamdulillah saya untung dapat 40 juta. Itu enggak dihitung kerja dia berapa. Istrinya biayanya berapa. Kalau nyuruh orang berapa. Jadi kalau yang kerja orang untungnya bukan 40 juta. Tapi untungnya hanya 20 juta. Yang 2 juta itu adalah dari tenaganya sendiri sebetulnya. Artinya petani mah untungnya kecil kok. Wa tauhid lahu, dan juga mengesahkan Tuhan. Wal ikhlas fil amal, dan ikhlas, ada loyalitas, kesetiaan dalam amal. Wa fasaduhu, dan juga rusaknya hati itu bi adami zalika, ketika itu semua tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas, ya itulah hati kita menjadi rusak. Al-qalbu ta'irun fi qafasin. Hati itu ibaratnya burung di dalam sangkar. Fi qafasil bunyati, dalam bangunan sangkar. Kadurratin fi haqqati kamali fi khazanatin, fi khizanatihi, atau fi khizanatin. Iya, seperti mutiara yang ada di dalam kamar gudang yang sempurna. Fal i'tibar, yang perlu diperhitungkan adalah bitta'ir labil qafasi. Burungnya yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Bidrati, dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu. Labil hekate, bukan kamarnya, bukan. Bil mali labil khisanati, yang nilai itu hartanya, bukan gudangnya. Dan kita kadang-kadang lupa. Iya kan? Ternyata dalam hidup ini hampir semua orang yang dikejar adalah materi. Mencari duit, tidak mencari kebahagiaan. Dikiranya kalau orang bahagia itu duitnya harus banyak. Kalau duitnya nggak banyak, tidak akan bahagia.
ukurannya bahagia tuh mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, sawahnya luas. Ya gitu. Ya gitu kan. Ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Pak Rahmat punya motor nggak? Kalau hilang sedih nggak? Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan motor. Suami meninggal sedih nggak? Bitarmi tidak pernah bersedih hati suami meninggal. Karena nggak punya suami. Orang yang tidak punya apa-apa tidak pernah takut mati. Kamu yang banyak hartanya, yang panik menghadapi kematian. Makanya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak punya apa-apa. Dan menerima apa saja pemberian Allah. Qana'atan. Ini Mas setuju silakan, enggak yang apa-apa. Saya bukan katanya, saya yang pernah mengalami sendiri. Ketika saya punya apa-apa, saya tidak pernah jadi apa-apa kok. Dan saya tidak pernah merasa apa-apa. Setelah tidak punya apa-apa, baru saya merasakan punya apa-apa. Betul, indah sekali ketika Anda tidak punya apa-apa. Tidak akan pernah bersedia hati kehilangan apapun. Dan tidak akan pernah kehilangan apapun. Anak nggak punya, suami nggak punya, rumah nggak punya. Ternyata rumah dia adalah yang paling luas. Bumi ini adalah rumahnya. Dan atapnya yang paling terluas, langit adalah atapnya. Saya yang pernah merasakan betapa nikmatnya ketika tidak punya apa-apa. Ya. Karena ketika sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak takut kehilangan apa-apa. Tidur saya semakin nyenyak. Dan saya yakin besok pasti makan kok. Burung gak punya gudang kok. Berangkat pagi lapar, sore pulang kenyang. Kenapa kita tidak meniru burung saja? Berangkat pagi ke lapar, sore pulang. Umur kamu sudah hampir 50 tahun, belum punya rumah kan? Burung salam dunia punya rumah semua kok. Wis gak masa menangas ya mak. Karena kamu belum menyadari itu semuanya. Dulu waktu kamu kecil seneng nggak? Punya apa? Karet tuh. Menang karet aja kayak apa bahagianya? Ketika kamu kecil tidak punya apa-apa, itulah saat yang paling bahagia. Jadi hakikatnya yang membuat kita senang itu punya apa-apa atau tidak punya apa-apa. ini bahan renungan aja lah, silakan. Yang percaya silakan, enggak apa-apa kok.